Halo, shalom teman-teman. Dengan Eri lagi kita akan melanjutkan belajar materi Alkitab kita. Hari ini, Jumat ini kita akan bahas tentang hidup yang baru. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kemurahan-Mu kami boleh mengenal Yesus yang begitu um, memberikan kami hidup, memberikan kami penerangan, memberikan kami keamanan, kasih Allah yang begitu luar biasa boleh kami rasakan saat ini. Berkati kami, Roh Kudus, tempat kami berada, teman-teman berada, dan saya yang membagikan, biarkan kami semua, Bapak Ibu, teman-teman juga saya, yang membagikan saat ini, kami boleh mendapatkan rema, mendapatkan pesan dari Tuhan, atas pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Menyapa buat Bapak-bapak, ibu-ibu juga teman-teman sobat Sion. Hari ini kita akan belajar hidup yang baru. Nah, saya akan mulai dari hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru. Hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru. Sebelumnya tentang hidup baru sebenarnya juga pernah saya bahas di materi sebelumnya yang berjudul manusia baru. Itu kalau nggak salah di embal 1 atau embal 21, saya lupa ya. Pokoknya manusia yang baru. Dan manusia yang baru adalah penjelasan atau detail tentang bagaimana modelnya manusia yang baru hidup, manusia lama yang hidup menggunakan atribut dari Allah dan jadi disebut manusia baru. Dan sekarang juga sama. Jadi hidup yang baru adalah manusia lama, tubuh kita yang lama, manusia dengan pengetahuan, dengan pengertian yang lama, tetapi karena kita udah belajar firman Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima salibnya, kita menerima pengampunannya dan lain sebagainya, dan kita mau belajar tunduk, kita mau belajar firman Tuhan, sehingga kita mulai mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah yang membuat kehidupan kita menjadi baru. Oke, kita akan mulai. Hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru. Jadi, kalau ada yang baru, ada yang lama. Dan tadi yang lama saya udah jelasin. Jadi, sebagai ciptaan yang baru karena ada firman Tuhan, ada pemahaman, ada kebenaran Tuhan yang ada dalam pikiran kita, dalam hati dan kehendak kita, dan itu yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Diciptakan Allah kembali. Apanya yang diciptakan kembali? Akal budinya, jiwanya, perasaannya, kehendaknya, pikirannya. Nah, Rasul Paulus pada saat dia melayani gereja di Korintus menuliskan pada 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, itu semua orang-orang, saya, Bapak Ibu, teman-teman, yang belajar firman Tuhan, yang mengambil firman Tuhan dan percaya melakukannya dan sebagai suatu kebenaran, jadi bimbingan, pedoman hidup yang baru, dan kita sama-sama menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru udah datang. Yang lama sudah berlalu. Jadi dibilang yang lama. Tadi kan kita masih manusia lama, tubuh manusia lama. Tuhan bilang ketika kita menerima salib Yesus, menerima baptisan, kita bertobat, dosa kita sebagaimana gimana gedenya atau seitem-itemnya gitu ya, udah dicuci bersih sama darah Yesus. Jadi kita menjadi ciptaan yang baru. Dibilang yang lama udah berlalu, ya memang secara historis, secara pengalaman, secara recordnya kita mungkin pernah melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kehendak Allah dan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita juga seorang yang suka menyakiti sama kita, menyakiti diri sendiri, atau
Mungkin karena ketidaktahuan kita atau karena kita memang tidak masih ada juga kita tahu tapi tidak mampu untuk menolaknya gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus katakan melalui Rasul Paulus yang bilang pada jemaat di Korintus bahwa yang lama sudah berlalu. Jadi nggak usah dipikirin dulu yang lama-lama itu. Pikirkan yang baru, Roh Kudus yang udah ada dalam kita ketika kita dibaptis, dan Roh Kudus itu yang menolong kita untuk mengerti, memahami, melakukan seluruh kebenaran firman Allah. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru dan sudah datang? Firman Tuhannya. Kebenaran firman. Jadi ketika kita ada di dalam kebenaran firman, kita membaca Alkitab, kita belajar, kita berdoa, kita berfellowship, atau kita beribadah dengan sesama teman kita ada dalam pelayanan. Nah, kita artinya secara bertahap, berkesinambungan, itu kita udah mulai masuk berkolaborasi dengan Allah untuk yang sedang memproses kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru, ciptaan Allah yang baru gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan Allah, Roh Kudus yang menolong kita. Nah, dibilang lagi waktu itu di Yohanes 6 ayat 63 dibilang, rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Roh itu roh Allah. Atau Kejadian 1 ayat Kejadian 2 ya, bahwa tidak ada Allah membentuk Adam, dia menghembuskan nafasnya di hidung, Allah menghembuskan nafasnya Allah itu dihembuskan ke hidungnya si Adam, dan dia Adam jadi hidup. Nah, dibilang rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi memang di dalam yang namanya kehidupan, modelnya, fisiknya, bentuknya ada dalam bentuk tubuh kita saat ini, daging ya. Tetapi dibilang daging itu tidak berguna, dan daging itu kenapa dibilang daging itu tidak berguna? Karena pengetahuan daging, keinginan daging, terus pemahaman daging, itu semuanya kehendak daging, semuanya berbeda jauh dari apa yang Allah kehendaki. Karena tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka dikatakan dia tidak berguna, tidak sama seperti yang Allah inginkan, yang roh inginkan. Jadi nggak cocok, dibilang makanya tidak berguna. Jadi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Allah yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita renungkan siang dan malam, itu adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Rohnya di sini tulisnya kecil. Ada roh yang waktu Allah titipin itu, yang waktu Allah hembuskan nafasnya di hidung Adam dan ada di kita, itulah ada di kita saat ini. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus dan kita dibaptis dan Roh Kudus, roh Allah itu datang kepada kita, memberikan pembaharuan, sehingga titipan roh Allah yang waktu itu, zaman itu ketika Adam dikasih juga kepada kita ada, itu diaktifkan kembali, dan makanya kita kembali menjadi hidup. Nah, ini juga sesuai apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3 dan 8. Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi yang Yesus bilang ini adalah bahwa setiap orang yang ingin dihidupkan lagi menjadi ciptaan yang baru harus menerima Yesus sebagai juru selamatnya, harus dibaptis, harus baptis itu suatu keharusan, seal, tanda, oh ini udah terima Yesus. Mungkin teman-teman ada yang bilang, kita udah bertobat, kita udah melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus bilang harus dilahirkan kembali dengan cara dibaptis. Bagaimana? Kan dia bilang, kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam
rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Nah, Yesus jawab lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dalam bentuk fisiknya kita harus dibaptis. Air dalam bentuk rohaninya adalah firman Tuhan. Ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan apa saja yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang harus kita lakukan, dan kita akan menemukan satu pembanding petunjuk apakah yang kita lakukan benar atau tidak, membersihkan atau memperbaiki tingkah laku kita pakai air rohani, tanda kutipnya, yaitu adalah firman Tuhan. Makanya dibilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, setiap orang yang terima Tuhan Yesus, yang sudah bertobat, harus dibaptis. Nah, ini sekali lagi Tuhan Yesus bilang, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi sangat bersesuaian ya. Kalau dilahirkan dari daging, keinginannya daging, jadinya daging. Kalau apa yang dilahirkan dari roh, menghidupkan keinginan roh, maka itu semua adalah roh yang memberikan hidup. Nah, dibilang lagi, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, tadi kan dibilang harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, contoh, roh itu seperti angin. Angin itu bertiup kemana ia mau. Kita bisa katanya mendengar bunyinya. Kita bisa mendengar bunyinya angin. Kita bisa merasakan gerakan angin. Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang, engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Jadi, tidak seorang pun bisa melihat dari mana tiba-tiba angin yang kita rasakan atau angin yang kita dengar itu berhembus dari mana kita nggak tahu. Dan kemana, dari mana dan kemana dia akan pergi kita tidak tahu. Nah, demikianlah halnya orang dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi orang-orang yang dilahirkan dari roh mungkin dia ketika dia memberikan saat itu memutuskan untuk tinggal di dalam roh, ada di dalam roh dan segala macamnya, ada langsung momennya, dan nanti ketika dia penuh di dalam roh yang mengendalikan atau akan mengendalikan seperti jadi ada kesamaan keinginan, kesukaan, hendak ya. Jadi keinginan manusia itu dengan roh akan bersesuaian, sama seperti saya juga mulai belajar dengan apa yang roh inginkan. Jadi kita nggak pernah tahu kenapa. Saya juga nggak pernah tahu tiba-tiba saya bisa sampai ke dalam tahapan ini tiap minggu untuk dalam satu periode tertentu saya bisa membuat kegiatan embau, mari belajar Alkitab online ini. Saya juga nggak tahu, dan saya yakin ini adalah bagian dari perintah dari Roh Kudus yang harus saya kerjakan. Karena jujurnya saya bilang ada banyak hal, banyak waktu saya itu merasa sangat tidak berdaya dan saya tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dan kadang-kadang sangat amat lelah dan kehilangan gagasan atau lain sebagainya, tidak tahu apa yang mau dibagikan. Tetapi Roh Kudus yang menolong saya untuk menemukan penjelasan demi penjelasan topik-topik pembelajaran yang mau kita bahas hari ini. Jadi ini yang saya bisa saksikan bahwa demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi roh itu diibaratkan seperti angin. Angin kita tidak bisa lihat bentuknya, tapi kita bisa mendengar bunyi angin, kita bisa merasakan ada angin,
tetapi kita tidak pernah tahu dari mana angin itu datang atau kemana angin itu pergi. Jadi apa yang dilahirkan dari daging menghidupkan keinginan daging, apa yang dilahirkan dari roh akan menghidupkan keinginan roh. Oke, kita akan lanjut. Nah, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita udah ada dalam hidup yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru, otomatis apa yang Allah janjikan itu adalah ada dua hal. Pertama adalah jaminan hidup tubuh, hidup saat ini. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, bahwa seluruh fasilitas kemurahan Allah, kasihnya Allah bukan kita rasakan nanti setelah kita meninggal, tetapi kita bisa rasakan saat ini. Pemeliharaannya, kebaikannya, perlindungannya saat ini. Dan tentu saja ada jaminan jiwa setelah kita meninggal, ya. Nah, apa yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita saat ini buat semua anak-anak Tuhan, saya, Bapak, Ibu, teman-teman yang mendengarkan atau yang rindu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percaya dan setuju bahwa Yesus adalah kebenaran, firman Allah, perkataan itu adalah kebenaran, dan mengasihi Dia, dikatakan kita ini telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Waktu zaman dulu hanya Yesus yang jadi anak Allah, tetapi saat ini, di masa ini, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, perkataannya, kita melakukan perintahnya, kita bergaul akrab, intim dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian-bagian dan kehendaknya, kebenarannya, kita belajar apa yang dia mau, gitu ya. Jadi kita itu dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan apa yang membedakan ketika kita menjadi sebagai anak-anak Allah ketika diberi kuasa? Dan itu akan memberikan kita suatu kekuatan, otoritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya, contoh termudahnya ketika kayak tadi, saya dalam satu waktu merasa lelah, saya nggak tahu harus bikin apa, padahal harus membuat materi embau. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, karena saya udah jadi anak-anak Allah dan jadi diberi kuasanya, dan Roh Kudus itu yang membantu saya untuk membuat materi ini menjadi ada. Akhirnya bisa dibuat dan jadi dan diproduksi, ya istilahnya gitu ya. Dan ketika juga kita berada di lingkungan atau teman-teman kita sakit atau siapapun, kita berdoa dan Allah mendengarkannya. Allah menjadi perisai kita ketika kita takut. Kita boleh mendengar banyak kesaksian bagaimana Allah menolong anak-anaknya yang lagi dalam suasana genting. Allah yang memberikan hikmat, pengetahuan, perlindungan, perisai. Sepertinya juga teman-teman Bapak Ibu juga telah mengalaminya. Kedua, Roh yang membebaskan anak-anak Allah tuh dari perbudakan, dibebaskan dari perbudakan. Apanya yang dibebaskan dari perbudakan? Keinginan dosa. Kita ini manusia lama kan awalnya, terbiasa hidup dengan kebiasaan lama, pengetahuan lama, dan tentunya ketika kita memiliki masalah, kita hendak menyelesaikan masalah itu, kita cenderung akan masuk ke dalam cara-cara lama yang kita ketahui. Tetapi ketika kita
sudah berada di dalam firman Tuhan itu memberikan kita pengertian demi pengertian, sehingga kita mulai masuk ke dalam apa ya? Kita mulai masuk ke dalam perbandingan. Oh, pengetahuan aku yang lama seperti ini, gitu ya. Ternyata tidak boleh menurut menurut firman Tuhan harus begini. Misalnya saya harus ulangan besok. Kalau adik-adik kecil mungkin yang suatu sekolah bilang besok kita mau ulangan, karena satu dengan hal kita nggak belajar, lalu kita merasa nggak siap untuk ulangan itu. Nah, jadi tapi apa yang harus kita lakukan? Dalam diri kita mungkin tergoda, ayo kita buat contekan, tulisan kecil di kertas atau gimana. Tetapi karena kita tahu firman Tuhan, ada suara yang berkata tidak boleh, itu namanya bohong, itu tidak benar, Allah tidak suka, gitu ya. Jadi itulah yang terjadi perdebatan. Dan ketika kita ada roh yang membebaskan anak-anak Allah dari perbudakan, kita akan memilih, ya udah saya akan menghadapi ujian saya sedengan apa adanya saya. Lalu menghadap, lalu ketika kita menghadap mungkin kita ternyata besok itu mungkin tidak jadi ulangan, dan hanya satu dan lain hal, sehingga kita tidak perlu membuat satu contekan dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya misalnya kita tetap terabas, misalnya tetap ulangan, tapi mungkin soal-soalnya akan lebih mudah, dikasihnya jajan, atau mungkin ada hal yang kita memang udah tahu, sehingga ulangan hari itu bisa menyelamatkan kita. Jadi Roh Kudus itu menolong kita membebaskan dari perbudakan dari melakukan keinginan dosa. 3. Allah yang memberikan anak-anaknya doa atas apa yang diminta, apa yang dicari, dan masuk ke hadiratnya. Iya, ketika kita berdoa, namanya kita diberi kuasa. Allah memberikan anak-anaknya atas apa yang diminta. Tadi kan misalnya kita berdoa bagi teman kita yang sakit supaya disembuhkan, atau misalnya anak-anak kita yang mendukakan hati, kita berdoa untuk mereka supaya mereka dipulihkan dan boleh mengenal Tuhan. Atau teman-teman kita, saudara-saudara kita doakan supaya boleh mengenal Tuhan, dan Allah yang memberikan jawabannya dan atas apa yang dicari. Hanya kita misalnya ya belum punya jodoh, Tuhan Allah akan kirim pasangan yang sesuai untuk kita, atau kita mungkin memerlukan pekerjaan, penghasilan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita sepertinya sudah maksimal dan kita tidak malas, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi Allah lah yang memberikan jawabannya apa yang kita cari itu, dan masuk ke hadiratnya. Karena hal-hal ini kenapa Allah mengabulkan apa yang kita minta dan memberikan apa yang kita cari, supaya kita ini bisa ketika berdoa, ketika kita beribadah, harus masuk dalam hadiratnya. Allah ingin terus berkomunikasi dengan kita. Allah ingin hubungan yang intim, yang akrab, seperti papa sama anaknya. Dan harus ada kepercayaan ya, saling percaya satu sama lain, seperti tangan kiri dan tangan kanan yang berpegangan erat, seperti itu. Jadi harus seperti itu, baru kita bisa menikmatinya di dalam Allah menikmati keberadaan kita sebagai anak-anaknya, dan kita juga merasakan
kasih Bapa yang begitu luar biasa melingkupi kita semua, melingkupi anak-anaknya. Nah, ada hal utama yang caranya supaya manusia baru, ciptaan baru ini, saya, Bapak Ibu dan teman-teman ini, untuk dapat menikmati jaminan hidup ya dari Allah ini, gimana caranya? Harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kita nggak bakal bisa melihat, merasakan kasih Allah, tidak bisa merasakan kebesaran Allah yang hebat ketika kita tidak mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ingat kan seperti Bapak Abraham, tiba-tiba suatu hari Allah bilang, kasih si Ishak untuk jadi persembahan. Tapi dia tetap merendahkan diri di bawah tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana dengan Ishak? Ishak juga dia merendahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu adalah ujian iman, baik untuk Bapak Abraham, baik juga untuk Ishak. Dua-duanya melakukan apa yang harus dilakukan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tentunya berkecamuk di hatinya, pikirannya Abraham dan Ishak ya, Bapak Abraham dan Ishak, pasti keduanya berkecamuk nih. Dari Bapak Abraham, aduh masa sih aku seperti ini ya, Bapak yang kejam. Aku tuh anak yang udah gue tunggu lama gitu ya. Dari segi Ishak juga, aduh, dia nggak salahin bapaknya karena memang Allah yang suruh kan. Tapi dia mungkin bingung kenapa Allah seperti ini. Mungkin ada nggak yang pernah ngerasain gitu? Saya ngebayangkan orang-orang yang mau bunuh diri itu apa nggak sakit ya? Terus menyayat dirinya, tunggu sampai darahnya banyak. Atau orang-orang yang mengalami penyiksaan ketika kita melihat Yesus kan juga itu sangat menyeramkan. Gimana ya? Sakitnya gimana ya? Gitu kan kita kayaknya, aduh gimana nih kita bisa keluar dari ketakutan itu. Itu kan pergumulan demi pergumulan. Tetapi mereka berdua, Bapak Abraham dan Ishak, berhasil merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga Bapak Abraham dan juga Ishak boleh menikmati jaminan hidup dari Allah. Itu mereka, janji-janjinya. Kedua, menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan yang memelihara. Benar kan tadi, merendahkan diri di bawah tangan yang kuat. Dan kalau kita udah merendahkan diri di bawah tangan yang kuat, kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan yang memelihara. Kayak Bapak Abraham, dia memang khawatir, aduh ini bagaimana, Ishak akan jadi marah sama saya, atau nanti gimana sepatutnya Tuhan janji mau kasih saya jadi bapak bangsa-bangsa, tapi saya harus memberikan Ishak sebagai persembahan. Nah, ya pasti kekhawatiran itu. Bagaimana juga dengan Ishak yang tadi kan udah ceritain, bagaimana dia khawatir, aduh itu melewati kesakitan saat dipersembahkan itu, proses penyembahan itu bagaimana ya, itu sangat menyakitkan, tapi dia juga memberikan semua kepada Tuhan. Apa yang terjadi adalah ketika detik-detik Abraham taat dan juga Ishak juga taat, ternyata ada malaikat Tuhan yang bilang stop, dan ternyata Allah sudah mempersiapkan anak domba yang tersangkut di semak-semak ya. Puji Tuhan, Yehova Jireh dibilang kan, itu Allah yang memenuhi segala kebutuhan manusia baru. Yang ketiga, harus mengenakan iman yang teguh untuk melawan siasat dan tipuan iblis. Ini juga yang harus dikerjakan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, menyerahkan semua kekhawatiran. Ketiga, mengenakan iman yang teguh. Iman itu kepercayaan, ketekunan iman yang teguh, kokoh, supaya dapat melawan siasat dan tipuan iblis. Apa saja ini yang dihadapi oleh Bapak Abraham dan Ishak? Siasat-siasat iblis itu
saat itu mungkin ya kan Bapak Abraham udah tua, mungkin ya siasat iblis, oh iya saya bisa aja dong ngobrol sakit ya kali si Abraham, Tuhan juga ngerti gitu, nanti aja besok aja, bisa aja kalau Bapak Abraham mau berlaku demikian, kan dia udah tua. Tapi Alkitab tidak menuliskan demikian. Ketika Tuhan suruh Bapak Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Abraham langsung mengerjakannya besoknya. Tidak menunda-nunda, tidak memberikan alasan untuk penundaan. Luar biasa ya. Dan mungkin juga pasti istrinya Sarah juga mungkin udah mulai merasakan sesuatu keanehan. Itu pun kalau yang pernah nonton film ya, film apa judulnya yang tentang cerita Abraham dan Sarah dan Ishak itu, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal bagaimana celah-celah Sarah nggak sadar dia dipakai untuk menjadi tipuan iblis, menipu suaminya Abraham, menipu anaknya juga. Dan ini juga sama seperti terjadi ketika Adam dan Hawa ya di Taman Eden. Tapi ketika itu Hawa kalah dari siasatnya iblis. Dia tergoda dan dia menjadi alatnya iblis untuk menipu Adam. Dan Adam pun tidak sanggup melawan siasat iblis ini dan termakan tipuannya iblis, sehingga mereka akhirnya jatuh dalam dosa seperti yang kita lihat di Kejadian 3. Nah, Bapak Ibu teman-teman kasih dalam Tuhan ya, ketika kita menerima Allah, Tuhan Yesus, perkataan Allah, firman Allah hidup, Allah itu adalah sumber kehidupan. Tadi kan dibilang Allah adalah sumber kehidupan yang membuang ini dia semangat penolakan dari iblis di hati dan pikiran orang-orang percaya. Apa sih Allah sumber kehidupan? Di Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa adalah sumber kehidupan. Awalnya bermula hidup itu dari Bapa. Bapa memberikan hidup itu kepada anaknya, perkataannya, sehingga perkataannya itu jadi Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan, kita yakini sebagai suatu kebenaran, dan kita di dalam kebenaran firman Tuhan itu, Alkitab itu, kita menemukan gagasan-gagasan, ide-ide tentang siapa diri kita, nilai-nilai diri kita, dan gagasan tentang keluarga. Ketika anak-anak remaja masuk ke cari pasangan dan lainnya, membentuk satu keluarga, pasti mereka juga akan menemukan gagasan-gagasan kenapa mereka harus menikah, membuat satu keluarga. Namun juga sekelompok orang yang bersatu hati pikiran memiliki gagasan untuk membuat satu gereja, membentuk satu pelayanan seperti di Sion ini. Jadi firman Tuhan, perkataan Allah yang hidup itulah yang memberikan kita gagasan-gagasan, ide bagi diri kita sendiri, arti, tujuan keberadaan kita, tentang juga keluarga, tentang gereja. Lalu di dalam Alkitab, kebenaran firman itu memberikan kita pola satu tuntunan, bimbingan ya, ajaran kebijaksanaan. Kemudian dan memberikan kedamaian di hati dan istirahat di dalam Allah yang menaungi. Ini tuh tidak dapat kita rasakan di dunia ini, karena dunia ini selalu berisi dengan kompetisi kan ya. Bapak Ibu teman-teman boleh menemukannya sendiri. Apakah di dalam dunia yang kau hadapi saat ini, apakah mereka mau menerima dirimu apa adanya, atau
kita merasakan banyak penolakan karena status atau level atau kemampuan kita tidak sesuai seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, dan untuk kita bisa tahu ya kasih Allah seperti apa, kasih Allah dalam kehidupan kita, pemeliharaannya, hanya kita bisa dapat gitu ya melalui penyingkapan demi penyingkapan. Bahasa Inggrisnya revelation. Pengetahuan dan pengalaman atas Allah dan kasih-Nya hanya dapat kita ketahui melalui penyingkapan. Ini harus, kalau kita mau dapat penyingkapan ini, kita setiap orang percaya harus punya hubungan yang sangat erat, intim dengan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Nah, apa yang pertama disingkapkan? Pertama adalah manusia itu adalah ciptaan yang sangat bernilai. Kita akan menemukan bahwa kita bukan ciptaan yang dibuat Allah asal-asalan karena Allah suka aja, terus tiba-tiba Allah bosan udah dibuang. Tidak seperti itu. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang sangat bernilai. Kenapa dibilang sangat bernilai? Baca lagi di Kejadian 2. Ada perbedaan cara teknik yang Allah gunakan ketika menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Dan juga ada penugasan berbeda untuk Adam dan Hawa ini. Kalau tumbuhan, hewan, dan lainnya, benda-benda itu hanya tumbuhan dan hewan hanya untuk bertambah banyak, melakukan fungsinya, tugasnya ya kak, matahari, bintang-bintang. Tetapi manusia dikasih tugas apa? Bertambah banyak, mengelola, menjadi pemelihara. Luar biasa ya, tugasnya banyak. Itu memang khusus. Jadi kalau Tuhan udah kasih tugas khusus, harusnya sama bos ya, kalau kasih tugas khusus sama pekerja-pekerja yang memang khusus ya, punya keahlian khusus, keterampilan khusus, dan memang dikhususkan untuk tujuan pengadaannya. Kita harus bisa merasakan itu, bahwa kita bukan ciptaan Allah yang apa adanya. Bukan, kita adalah ciptaan Allah yang sangat amat bernilai. Tapi pertanyaannya, kita apakah menyadarinya? Kedua, merasakan keamanan dari Allah. Jadi karena kita adalah manusia ciptaan Allah yang bernilai, sangat amat bernilai, tentunya Allah memberikan kita keamanan. Apakah kita merasakan keamanan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kamu misalnya dalam satu keputusan sulit, kamu salah mengambil keputusan karena nggak tahu ya, bukan karena kesengajaan. Karena ketidaktahuan kamu membuat keputusan salah. Allah melindungi, menolong, menjadi pembela. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga teman-teman di scientist itu, organ tubuh yang paling dilindungi ya, yang tubuh manusia hidup ini adalah jantung ya. Nah, bagaimana jantung ditaruh di bagian amat dalam, perlindungannya banyak. Bagaimana bola mata kita, mata untuk kita bisa melihat, dan bagaimana Allah membuat otot-otot kelopak mata, refleksnya dan segala macamnya berfungsi untuk bisa melindungi bola mata. Padahal fungsinya sangat berat ya, harus melihat sesuatu, dan ketika kita buka ini, mata kita terbuka, saat itu kan bola mata kita lagi tidak terlindungi ya.
tiba-tiba angin bertiup membawa debu-debu, secara otomatis kita akan refleks. Anak bayi pun demikian, kelopak matanya akan menutup seperti itu. Kemudian kita juga akan menemukan ya penyingkapan bagaimana secara pasti itu tujuan keberadaan hidup kita saat ini. Ada yang menemukannya setelah menjadi tua, ada yang menemukannya saat berkeluarga, ada yang menemukannya saat masih muda, atau ada yang menemukannya saat dari masih kecil. Lalu kemudian perjalanan waktu, mungkin kita bosan atau apa, tapi Allah terus menolong kita. Jadi walaupun kita ada beberapa periode kita merasa lemah, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan kembali. Dan ketika kita merasakan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa tahu, mengerti, dan kita tahu, paham ya, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang bernilai, dan kita yang sangat dikasihi Allah, dan kita tahu apa tujuan kehidupan kita akan menemukan kepuasan demi kepuasan. Karena kita penuh dalam Allah. Hidup kita itu nggak sia-sia gitu ya. Ini juga yang harus saya sama Bapak Ibu, teman-teman harus berjuang, teman saya saat ini. Dan saya untuk mengingat masa-masa lalu dan sampai sekarang, saya puas gitu dengan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan saya saat ini. Allah sangat-sangat amat luar biasa menolong kehidupan saya, suami saya, dan anak-anak saya. Bahkan di gereja kami di Sion, teman-teman pelayanan dan jemaat, memang ada pergumulan demi pergumulan untuk beberapa keluarga jemaat yang memang kita masih belum bisa tolong, bisa bantu. Kita masih bergumul dalam doa dan lain sebagainya. Tapi secara pribadi saya merasa sangat puas bahwa Allah sungguh ya, itu Allah kita benar-benar Allah yang hidup, yang luar biasa. Lalu kalau kita udah tahu, kita mendapatkan penyingkapan itu, harusnya kita bisa membuang semangat penolakan nih yang iblis buat. Iblis bikin tadi tipuan sama siasat kan. Nah, yang ada di hati dan pikiran kita orang percaya, apa itu? Nah, spirit penolakan ini harus kita buang. Spirit penolakan ini menyerang identitas kita. Semangat penolakan ini seperti gini. Pasti semua orang pernah merasakannya. Misalnya ada dalam keluarga, mungkin anak yang di tengah, nomor 2 biasanya merasa tidak disayang papa mamanya, atau merasa kalah disayang dari anak nomor 1 atau nomor 3 gitu ya. Itu termasuk spirit penolakan. Atau anak-anak yang dilahirkan dari seorang ibu dari hasil hubungan tidak resmi, dan mungkin ibunya pengen menggugurkannya dan lain sebagainya, itu juga ada spirit penolakan ya di dalamnya. Nah, itu tipuan siasat iblis. Atau mungkin kita juga pernah mengalami ketika kita mencari pekerjaan, kita selalu ditolak ya, kita misalnya nggak diterima di lamaran dan sebagainya. Atau kita di dalam lingkungan pertemanan, kita nggak dianggap, second choice dan lain sebagainya. Nah ya, dan spirit penolakan ini, semangat penolakan ini menyerang identitas diri kita. Padahal kita tahu kan, tadi Adi kita udah belajar bahwa kita itu adalah
ciptaan Allah yang bernilai, yang sangat luar biasa. Allah punya tujuan khusus gitu loh. Tetapi karena semangat penolakan ini, iblis bikin tipuan, siasatnya iblis ini memaksa kita untuk seolah-olah kita harus mengiyakan, mempercayai, wah saya ini nggak berguna, saya ini kecil ya, gereja Sion ini kecil, semangat jemaatnya nggak tumbuh-tumbuh, pada kabur-kabur atau gimana gitu ya, atau kita merasakan udah deh kita mah nggak pintar, mau belajar kayak gimana juga nggak pernah tuh dapat nilai 100 gitu, selalu dapatnya do re mi fa sol gitu ya. Nah itu membuat kita menjadi nggak berdaya, atau kita mau kerja gitu udah rajin banget, solid banget sama bos, tapi bos tuh nggak percaya sama kita, teman-teman tuh nggak melihat kita, bos manajer nggak promosiin kita gitu ya. Nah itu yang membuat kita iblis itu dengan tipuannya ya, dia telah membuat siasat untuk menipu kita, menyerang kita supaya kita menerima keberadaan diri kita yang tidak berdaya, tidak bernilai. Padahal itu bukan dari Allah. Allah bilang kita adalah ciptaan yang bernilai. Kedua, semangat penolakan itu mengaburkan atau menurunkan kemampuan kita untuk melihat potensi yang ada dalam diri kita, ya. Jadi ketika kita nggak mampu melihat potensi yang ada di diri kita, tadi kan udah terpojok kan gitu ya, udahlah males gitu ya, jadi nggak mau kemana-mana, nggak mau bergaul, nggak mau bergabung dalam pelayanan, melakukan sesuatu, jadi menghindar atau lain sebagainya. Jadi terus akhirnya karena tidak dapat melihat potensi dalam diri kita, dan kita merasa jadi orang yang terisolasi, terus kita akan juga kan dengan pemikiran yang negatif, persepsi yang negatif, kita merasa diri kita ini nggak punya masa depan. Itu yang iblis membuat tipuannya di pikiran kita dan jiwa kita, sehingga orang-orang karena merasa dirinya nggak memiliki masa depan, lari ke dukun, pasang susuk untuk kelihatan cantik, ke dukun, ke Gunung Kawi misalnya, minta penglaris, pengasih jiwa dan lain sebagainya. Juga yang tadi yang anak sekolah, karena kita bisa melihat kemampuan dirinya kan, padahal dia kalau misalnya belajar dan rajin, atau dia konsentrasi ketika guru menerangkan, nah dia kan pasti bisa menjawab ulangan, tapi karena dia ketakutan bahwa dia akan selalu gagal, dan orang-orang sekitarnya bilang nyontek aja gitu, dia kan contekan. Atau ada lagi orang-orang yang berkata, udah nggak usah belajar, nggak usah sekolah sungguh-sungguh, yang penting kan sekolah itu hanya ijazah, hanya sekedar aksesoris gitu, nanti yang dilihat adalah saat bekerja di kehidupan adalah pekerjaan kita, keterampilan kita, dia bilang gitu kan. Tetapi coba teman-teman pikirkan, Bapak teman-teman ya, saya ada di sekolah minggu misalnya yang mendengarkan khotbah ini, kita tidak akan mungkin yang namanya memiliki keterampilan yang hebat atau yang luar biasa jika kita tidak melatihnya sejak dini. Kalau kita terbiasa untuk menggampangkan sesuatu, nah ketika kita nanti dalam situasi yang perlu kesungguhan, darurat ya, ini suasana darurat, keadaan darurat, kita akan menjadi tidak berdaya. Dan mungkin ya kita akan mengalami kegagalan karena kan gak siap. Nah mungkin bisa juga di dalam kegagalan itu
adik baru mau belajar, oh iya ya, harus belajar sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin seperti itu akan menemukan bagaimana dia, setiap orang harus menampilkan, meningkatkan keterampilannya. Dan ketiga, semangat penolakan ini menyembunyikan kemampuan diri untuk menerima Allah atas kasihnya dan kebenarannya. Ya, semangat penolakan. Ya, misalnya saya kesaksian, saya itu baru belajar bermain keyboard misalnya ya. Terus karena baru belajar, mungkin saya tidak bisa bermain bagus seperti orang-orang yang bermain keyboard udah lama, piano udah lama, atau yang sekolah. Nah, karena diledekin terus, nah ini kan semangat penolakan dong. Nah, lalu saya bilang, udah deh nggak mau belajar lagi. Nah, itulah yang iblis tipu kalau untuk saya supaya tidak mau belajar. Tetapi ketika saya menemukan kasih Allah bahwa itu dibutuhkan, bahwa memang ada orang-orang yang menyebarkan secara tidak sengaja atau tidak sadar memberikan semangat penolakan, tetapi saya melihat suatu kebutuhan dan akhirnya saya maju terus, dan puji Tuhan saya dengan dibantu seorang guru musik, dan dia juga sabar puji Tuhannya, dan saya boleh merasakan permainan lebih baik ya. Dan ini hal juga yang setelah kita merasa ditolak dan akhirnya siasat iblis itu akan memungkinkan kita melihat kita menjadi orang yang tidak berguna. Kita dikasih nilai negatif itu akan kembali kencang. Dan kalau misalnya persepsi diri kita udah jelek tuh, kita akan mungkin merasakan buat apa Yesus ya yang kita layani, buat apa Yesus yang kita yakini, itu yang sangat berbahaya. Nah, segala sesuatu kita menjadi sangat ketakutan, roh perbudakan. Jadi karena dibudaki dengan perbuatan dosa, ya tadi kalau kamu nggak nyontek, kamu nggak bisa jawab ulangan. Nah, akhirnya kita jadi terikat, bonding ya, keikat sama hal-hal yang itu, dan kita nggak akan bisa keluar dari bonding ikatan itu. Tetapi kalau kita tahu apa yang dari Tuhan, dikatakan di Roma, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kamu jadi takut. Kamu nggak terima roh perbudakan, ini ada roh Tuhan loh, roh Allah yang memberikan kamu anak-anak Allah. Kamu jadi bebas, lakukan apa yang menjadi bagianmu, lakukan apa yang Allah sudah berikan, penugasan-penugasan dan keterampilan-keterampilan dan modal ya, keterampilan apa talenta yang kita punya, gunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, dan layani Tuhan, ikuti Tuhan. Kamu akan heran-heran melihatnya, termasuk saya heran-heran untuk melihat pekerjaan Allah yang hebat di dalam kehidupan saya sendiri. Teman-teman, Bapak Ibu juga akan heran-heran melihat pekerjaan Allah yang dahsyat itu boleh terjadi dalam hidupmu. Amin. Dan inilah semangat penolakan. Kalau kita nggak buang, itu akan menjadi semangat perbudakan. Dan ini semangat perbudakan dia awalnya juga dipicu dengan adanya ketakutan atas hukum dosa dan hukum maut ya. Persepsi salah kita mengenal, memahami Allah dengan pemahaman kita yang salah, padahal Allah tidak seperti itu ya, karena banyak banget filosofi dunia ini yang mendefinisikan tentang Allah ya, seperti ada banyak konsep tentang Allah ya kan, misalnya konsep
teman religius yang lainnya, di agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, di agama Muslim juga ada konsep-konsep konsep-konsep Allah yang berbeda. Kita diperkenalkan dengan definisi-definisi Allah yang berbeda. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, kita harus kuat definitif Allah, mengenal Allah yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan Allah yang menjadi manusia, Tuhan Yesus. Dan ini ketakutan atas keinginan daging yang harus terus-menerus dipenuhi. Ada beberapa teman juga khawatir kalau dia misalnya pecandu rokok, untuk menghilangkan katanya sulit, nanti takut sakit katanya gitu. Ya mungkin benar secara medis, tetapi kalau kita mau mencobanya dan kita bertanya sama Tuhan, kita terus doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen deh misalnya gitu ya, kita akan doa nanti Tuhan akan kasih yang namanya step forward, langkah lebih maju untuk menyelesaikan persoalan itu. Progresif ya, bertahap, dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu. Nah, ini saya mengajak teman-teman, tahapan penolakan, spirit penolakan itu sampai jadi spirit perbudakan, slavery. Ditolak dulu ya, kita akan merasa marah, ditolak, kita merasa kecewa, kita nggak merasa diterima dalam komunitas itu, bener kan? Terus kita merasa kesepian, akhirnya ya udah lah kalau ditolak, kita kelompok ini nggak menerima saya, ya udah karena kita punya power gitu ya, misalnya punya uang dan lain sebagainya, ya udah kita bikin komunitas baru gitu misalnya. Itu dari semangat sendirian. Lalu ketika kita udah berhasil membuatnya, terus kita di dalam kelompok itu kita mulai menuntut orang lain untuk memenuhi apa yang kita minta. Dan atau mungkin kita di dalam juga komunitas, kita tidak membuat komunitas yang baru, tetapi kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sangat orang yang dikasihani. Kita nggak punya spirit miskin ya, maksudnya spirit yang lemah gitu, semangat yang lemah, nggak berdaya dan lain sebagainya. Padahal Tuhan bilang ayo gitu loh. Ini loh, kamu kamu jadi anak-anak Allah, kamu udah dikasih kuasa jadi anak-anak Allah. Kemudian dari semangat mengasihi diri sendiri, spoil, manja, kita akan masuk ke dalam gloomy, kesedihan, misteri, merasa kegagalan demi kegagalan, kita merasa nggak berdaya, kita kehilangan nih tujuan hidup apa gitu. Itu tuh mulai sampai segitunya. Lalu kalau kita nggak juga paham juga, nggak ngerti juga, atau kita nggak sadar juga, kita akan masuk ke dalam depresi atau udah nggak punya harapan lagi gitu ya. Yang sebenarnya depresi dan tidak punya harapan lagi itu adalah ekspresi kemarahan ya buat saya. Marah karena kondisi yang terus-menerus mengecewakan gitu ya. Jadi kita membiarkan itu, ya udah membuat kita pola sendiri, cerita kehidupan sendiri dan apa yang kita mau gitu ya. Lalu terakhirnya perbudakan menjadi kita menjadi lelah dan kita ingin segera mengakhiri kehidupan, bunuh diri dan lain sebagainya. Ini ada tahapan-tahapan penolakan menjadi perbudakan dosa ya. Jadi kita harus tolak. Nah, tadi kita udah belajar bagaimana bahwa Allah itu sangat memproteksi, bahwa kita adalah ciptaannya yang sangat amat bernilai. Allah sangat melindungi kita. Lalu jiwa, Allah juga memberikan jaminan jiwa. Jadi ketika Allah, kita mengenal Allah, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru utama kita, langsung dapat jaminan tubuh dan jaminan jiwa. Jadi ketika kita hidup tadi udah aman ya,
dalam semua rencana Allah, pemeliharaan Allah, begitu mati juga sama. Aku pulang katanya ya waktu itu ya, menyiapkan tempat, aku kembali kepada papa untuk menyiapkan tempat supaya kamu ada di mana aku berada, gitu kan. Nah, kebangkitan jiwa setelah kematian. Selamanya jiwa manusia itu nggak pernah mati, tubuhnya yang mati, tubuhnya aja yang mati, tapi jiwanya ada. Bagaimana orang yang nggak kenal firman Tuhan? Nah, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, fondasinya tidak kuat, mungkin dia tidak akan merasa hal yang sangat luar biasa. Dia bilang nggak apa-apa lah, sama aja gitu ya. Seperti binatang-binatang lainnya, meninggal ya meninggal aja udah. Tapi Allah punya rencana khusus buat jiwa-jiwa manusia. Allah membuat kediaman buat jiwa kita. Hubungan Allah itu terus Tuhan Yesus sama kita terus, makanya dibilang ada pengadilan akhir zaman nanti ya. Terus kita makanya dikasih pengampunan dosa, terus kita dikasih kesempatan untuk lepas dari hukuman. Makanya gimana caranya? Dengar perkataan Allah, setia, taat melakukannya. Nah, sekarang ketika kita tahu apa yang kita dapatkan sebagai ciptaan baru, hidup yang di dalam hidup baru, yang ciptaan yang baru, manusia baru, kondisi kita menjadi sangat amat baru. Itu ada di Efesus dan di Kolose tentang kita akan mampu memilih keinginan roh. Kita akan mampu tahu apa yang Allah inginkan dalam hidup ini. Kita memiliki pengetahuan baru, lalu kita punya pembaharuan akal budi, dan karena kan tujuan Allah kita itu menjadi garam, kita menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap. Terus kita harus juga melakukan perbuatan baik. Ini adalah modal-modalnya. Ketika kita tahu apa yang diinginkan roh, dan kita punya pengetahuan baru dan terjadi pembaruan akal budi, baru kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi ada step-stepnya. Gak mungkin kita bisa dapat melakukan perbuatan baik, tetapi kita tidak mengalami pembaruan akal budi, kita tidak tahu, kita tidak punya pengetahuan baru, dan kita juga nggak tahu keinginan roh. Mungkin saja teman-teman akan bilang, ya ada kok gitu. Misalnya orang yang maaf kata, orang uang hasil korupsi untuk membangun gereja atau membangun rumah ibadah. Tetapi saya katakan itu tidak mendapat nilai apapun. Ya, yang Allah inginkan melakukan perbuatan baik berdasarkan dari pembaharuan akal budi yang terjadi karena adanya pengetahuan baru, karena dia tahu apa yang diinginkan roh. Sehingga di dalam melakukan perbuatan baik, dia jadi harus dan nggak mau dan pasti dia tuh lagi menerapkan kebenaran Alkitab, melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Gimana caranya? Ya mau nggak mau harus ikut ibadah dengan teratur ya, rajin. Terus doa, memiliki jam doa yang rutin, memiliki waktu-waktu pembacaan firman yang rutin ya. Kemudian misalnya ikut dalam pelayanan gitu ya, dan ya ikut dalam fellowship ya. Nah, sehingga kita akhirnya berhasil, tubuh ini, manusia lama ini, dengan pengetahuan, pengertian, kehendak, perasaan yang baru nih dari Allah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi dari sehari-hari itu akan terjadi pembaruan, dan kita akan hidup dalam kebenaran Allah yang kokoh. Nah, dan saya teringat ketika untuk salib Yesus, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru itu, kita menerima Yesus
kita mengenakan salib Yesus, kita mengenakan panji-panji Yesus. Jehovah Nisi, ya, atau Jehovah Nisi. Nah, Jehovah Nisi, Jehovah Tuhan adalah panji-panjiku. Kita mengenakan salib sebagai panji-panji Tuhan. Dan simbol salib yang digunakan orang pada masa perjanjian lama berbeda dengan orang yang ada di perjanjian baru. Itu di perjanjian lama ada Paskah, simbol salib, di Keluaran 12 ayat 11-13 dia menggunakan simbol salib itu dengan cara pinggangnya diikat, simbolnya, tapi dia harus melakukan kebenaran dan kesetiaan. Terus dia pakai kasut, ya, supaya kasut pada kakinya, karena dia sudah dijadikan orang yang ditebus, orang yang memiliki kerelaan memberitakan kebenaran firman, ya. Itu di kasut itu sebagai simbol juga ada karunia keindahan orang kudus, tongkat di tangan, ya, kekuasaan, tadi mendapatkan otoritas sebagai anak-anak Allah. Terus kemudian mereka ketika mau keluar dari Mesir, saat itu mereka harus makan dengan cepat-cepat, karena sebentar lagi mereka harus masuk ke dalam persembunyiannya Tuhan. Bagaimana dengan simbol salib pada zaman perjanjian baru? Nah, itu ketika di Lukas 22:15-20 tadi, ketika Tuhan Yesus sebelum di Taman Getsemani perjamuan terakhir, Tuhan Yesus melambangkan makan roti Paskah dan minum anggur Paskah bersama murid-muridnya. Nah, ini hampir mirip, ya, gitu kan? Makan roti, minum anggur supaya membebaskan kita dari perbudakan dosa, belenggu dosa, segera keluar dari belenggu dosa atas keinginan daging, berjalan ke tempat yang baru yang sudah Allah perintahkan. Lalu bagaimana dengan simbol salib sampai saat ini? Ya, tentu saja kita masih melakukan perjamuan kudus untuk Gereja Sion hari Minggu jam 10 pagi. Kita masih tetap perjamuan kudus pada minggu pertama di setiap bulan, makan minum darah Yesus dan tubuh Yesus sebagai simbolnya, dan ditambah dengan ketaatan. Kita melakukan apa yang perintah atau Allah kehendaki. Kesimpulan, hidup yang baru itu adalah, secara garis besarnya, kita harus menerima Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah sumber kehidupan. Kenapa saya harus tulis Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena saya takut khawatir ada Allah-Allah lain yang berbeda. Jadi saya udah spesifik, kita harus menerima Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu sebagai Allah sumber kehidupan kita. Kemudian kita menerima Yesus, salibnya, penebusannya, sebagai juru selamat kita atas dosa-dosa kita, dosa bawaan dari Adam dan Hawa. Lalu kita menerima jaminan itu tadi atas tubuh, atas jiwa, dan kita harus menghidupi kebenaran Yesus itu, firman Tuhan, sebagai pengetahuan, kebijakan, hikmat, tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita selesai, dan minggu depan kita akan masuk ke dalam seri kemenangan dan kehidupan yang berkelimpahan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Roh Kudus, Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar tentang apa konsep, apa topik mengenai hidup yang baru. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, supaya kami boleh menghidupi hidup yang baru itu. Roh Kudus yang bekerja bersama kami. Terima kasih atas bimbingan-Mu untuk kami semua, saya, Bapak Ibu yang mendengarkan, teman-teman, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.